Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Analisis Rantai Markov dalam Perpindahan Pelanggan Antar Operator Seluler, yang ditulis oleh Rahmawati dan Nuryati dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Jurnal ini diterbitkan oleh Departemen Matematika Universitas Diponegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pergerakan atau perpindahan pelanggan di antara 4 operator seluler besar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri. Penelitian ini menggunakan rantai Markov, yaitu model matematika yang menggambarkan perubahan keadaan secara berurutan berdasarkan probabilitas tertentu. Dalam jurnal ini, penulis melakukan survei terhadap 120 pelanggan untuk mengetahui operator sebelumnya dan operator yang digunakan sekarang. Dari pola perpindahan tersebut, peneliti membentuk peluang transisi, kemudian menyusunnya menjadi sebuah matriks transisi. Matriks ini digunakan untuk memprediksi komposisi pelanggan pada periode berikutnya dan menentukan steady state, yaitu kondisi ketika proporsi pelanggan sudah stabil. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kompetisi antar operator seluler sangat ketat. Banyak pelanggan yang sering berpindah layanan karena paket internet, kualitas sinyal, atau promosi. Model rantai Markov digunakan karena sangat cocok untuk menggambarkan perilaku pelanggan dari waktu ke waktu. Model ini menganggap bahwa keputusan pelanggan berikut hanya dipengaruhi oleh keadaan saat ini, bukan riwayat masa lalunya. Metode penelitiannya ada pengumpulan data, membentuk tabel transisi, menghitung peluang transisi, membentuk matriks transisi P, prediksi distribusi pelanggan, dan menentukan steady state. Dari hasil survei terhadap 120 orang, penulis membuat tabel perpindahan. Sebagai contoh, dari 45 pengguna Telkomsel sebelumnya, 28 tetap dan sisanya 17 orang berpindah ke operator lain. Dari 30 pengguna Indosat sebelumnya, 12 tetap dan 18 berpindah. Dari 25 pengguna XL, 8 tetap dan 17 berpindah. Sedangkan pengguna Tri yang sebelumnya berjumlah 20, hanya 5 orang yang tetap bertahan. Data frekuensi perpindahan inilah yang menjadi dasar untuk menghitung peluang transisi. Peluang transisi dihitung dengan cara membagi jumlah perpindahan pada setiap baris dengan total pelanggan awal pada baris tersebut. Hasilnya adalah sebuah matriks berukuran 4x4 yang menggambarkan peluang seorang pelanggan bertahan atau berpindah ke operator lain. Contohnya, peluang pelanggan Telkomsel tetap memakai Telkomsel adalah 0,2. Peluang pengguna Indosat tetap di Indosat adalah 0,40. Peluang pelanggan Tri pindah ke XL adalah 0,30. Matriks inilah yang menjadi dasar utama untuk penghitungan prediksi selanjutnya. Penulis kemudian menyusun distribusi awal pelanggan, yaitu Telkomsel 38%, Indosat 25%, XL 21%, dan Tri 16%. Distribusi ini kita kalikan dengan matriks transisi, sehingga menghasilkan prediksi untuk periode berikutnya, yaitu Telkomsel naik menjadi 40%, Indosat menjadi 26%, XL tetap sekitar 21%, dan Tri turun menjadi 13%. Artinya, di periode berikutnya, Telkomsel diramalkan semakin dominan. Selain prediksi satu langkah ke depan, penulis juga menghitung kondisi steady state, yaitu keadaan ketika proporsi pelanggan tidak berubah lagi meskipun modal dihitung berulang-ulang. Hasil steady state adalah Telkomsel 40%, Indosat 27%, XL 20%, dan Tri 13%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, Telkomsel tetap menjadi operator dengan pelanggan terbanyak berdasarkan pola perpindahan saat ini. Kekuatan dan kelemahan artikel, yaitu kekuatannya, menggunakan data nyata dari 120 responden, menyediakan tabel transisi lengkap, perhitungan peluang transisi sangat jelas, dan menampilkan prediksi steady state. Kelemahannya tidak membahas penyebab pelanggan berpindah, tidak menguji model dengan validasi eksternal, dan hanya mencakup 4 operator, provider lain tidak disertakan. Kesimpulannya, model rantai Markov efektif untuk memprediksi perpindahan pelanggan antar operator seluler. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran peluang transisi, tetapi juga menunjukkan kondisi stabil yang akan tercapai dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, jurnal ini menyajikan metode analisis yang sederhana, namun sangat kuat dalam memahami perilaku pelanggan. Demikian penjelasan saya tentang review jurnal ini. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.